Ya, pemirsa, saat ini tengah berkembang pro kontra di masyarakat mengenai keberadaan fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sejumlah kalangan menyoroti praktek predatory lending yang dilakukan pengelola pinjaman online atau pinjol ilegal kepada konsumen. Pro kontra keberadaan usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending makin menghangat di masyarakat belakangan ini. Hal ini seiring dengan mencuatnya kejadian tidak mengenakan yang dialami konsumen saat menerima penagihan dari pihak pinjaman online ilegal. Selain itu, banyak juga peminjam yang terjebak dalam predatory lending atau praktik pemberian uang yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia bahkan meminta kepada pihak berwenang di industri keuangan untuk melarang pinjaman online karena dinilai lebih cenderung menyusahkan masyarakat dibandingkan dengan manfaatnya. Di sisi lain, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga bulan Agustus 2021 terdapat nyaris 23.000 atau sekitar 22.986 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pinjaman online atau pinjol. Laporan terdiri dari kasus pelanggaran ringan hingga sedang sebanyak 9.421 kasus dan berat sebanyak 13.475 kasus. Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia mengaku setuju dengan usulan MUI yang menginginkan penghapusan pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal yang menerapkan bunga tinggi jika adanya keterlambatan pembayaran. Kami pun setuju ada pada posisi yang sama bahwa pinjol yang seperti itu memang harus diberantas ya, karena itulah pinjol beroperasinya identik dengan ciri-ciri dari pinjol ilegal. Jadi kalau anggota kami, anggota API, pinjol yang terdaftar berizin OJK, kita dilarang untuk mengenakan bunga yang tinggi seperti itu yang kita kenal dengan predatory lending. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah memblokir 447 fintech ilegal, sedangkan laporan pengaduan rekening juga mengalami peningkatan tajam. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kali ini, pro kontra penghapusan pinjaman online, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gus Heriansah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Ya, halo Pak Gus. Halo Mas Pras, apa kabar? Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat terus. Pak Gus juga semoga dalam kondisi sehat. Nih, langsung saja kita bahas hot issue ini. Bagaimana tanggapan Anda begitu dengan pro kontra yang saat ini sedang hangat dibahas di masyarakat terkait dengan keberadaan pinjaman online? Silakan. Iya, Mas Pras. Jadi kami melihat bahwa terkait dengan pro kontra ini, ya kami pada dasarnya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang besar terhadap industri yang masih bayi ini. Industri fintech pendanaan bersama Indonesia ini kan umurnya baru sekitar 5 tahun, berjalan 6 tahun. Tapi kita sudah mencatatkan satu pertumbuhan pencairan yang sangat besar di masyarakat. Sejak kita berdiri, kita sudah menyalurkan lebih dari 230 triliun kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman personal maupun pinjaman untuk keperluan produktif atau UMKM. Terakhir terkait dengan ada wacana tentang penghapusan pinjol ilegal, pinjol ini. Kami melihat bahwa ada concern bahwa kita pada satu titik yang sama, perspektif yang sama, bahwa kita harus berantas yang namanya predatory lending. Pada titik itu sebenarnya buat kami ada pada posisi yang sama terhadap predatory lending ini, Mas Pras. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat begitu, kenapa sih masih banyak masyarakat yang terjebak oleh bujuk rayu nih, khususnya dari pinjaman-pinjaman online. Sementara kan di satu sisi otoritas jasa keuangan ataupun institusi keuangan lainnya juga saat ini tengah gencar juga nih melakukan literasi keuangan kepada masyarakat. Baik, Mas Pras. Pemerintah dan juga otoritas jasa keuangan tentu saja sejak 2016 lalu kan sudah buat OJK.
buat POJK tentang fintech pendanaan bersama Indonesia. Ini merupakan satu concern dan bahwa Indonesia ini memiliki pasar yang sangat besar. Kalau menurut data Bank Dunia, kita punya credit gap itu 1.650 triliun per tahun untuk keperluan UMKM. Nah, ini besar sekali. Dan dengan adanya POJK, maka saat ini sudah ada 116 penyelenggara fintech atau pinjol yang terdaftar berizin OJK. Namun besarnya pasar ini ada penumpang gelap ya, ada penumpang gelap. Nah, penumpang gelapnya inilah yang kita sering sebut dengan pinjol ilegal. Kami menyebut bahwa stigma tentang predatory lending, bunga yang mencekik, penagihan yang kasar, penyemaran nama baik, mengandung pornografi, dan juga akses data pribadi ini menunjuk kepada operasi dari pinjol ilegal ini. Karena apa? Karena anggota kami yang terdaftar berizin OJK itu melalui suatu proses pendaftaran yang sangat ketat ya di OJK ya. Kita harus diverifikasi dokumennya, verifikasi penyelenggaranya, di fit properness ya. Supaya apa? Supaya kita beroperasi sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melanggar hukum lah, gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau dari sisi edukasi tadi juga belum terjawab begitu. Menurut Anda memang masih rendah literasi masyarakat terkait dengan khususnya mungkin ekonomi ataupun industri keuangan digital? Ya, kalau literasi ini merupakan challenge ya Mas ya. Industri digital ini namanya perdagangan digital maupun keuangan digital. Ini literasinya, pertumbuhannya luar biasa majunya. Tapi literasinya itu masih rendah. Bukan hanya literasinya masih rendah, aturan hukumnya juga masih belum lengkap ya. Nah, inilah yang menjadi challenge. Literasi yang rendah ini berdasarkan data OJK ya, indeks inklusi keuangan kita itu 76%. Tapi literasi indeks kita baru 38%. Gapnya terlalu besar, sehingga di ruang inilah bermainnya investasi atau pinjol ilegal ini, sehingga banyak masyarakat yang terjebak, terperangkap, dan menjadi korban dari beroperasinya pinjol ilegal ini, Mas Pras. Nah, itu dia. Mereka kan banyak yang menyebutkan mempraktekkan predatory lending. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari FPI sendiri, apa sih predatory lending, kemudian apa yang menjadi dampak dan mungkin siapa yang jadi korbannya misalnya? Ya, ini predator ya. Pinjaman yang memangsa peminjamnya, itulah kurang lebih terjemahannya. Nah, predatory lending ini apa? Seorang meminjam, lantas kemudian dia tidak bisa keluar dari pinjamannya, dan dia kemudian terperangkap dalam pinjamannya, dikarenakan peminjam itu mengenakan suatu sistem berbunga yang sangat tinggi, ya, dengan bunga yang tinggi dan mencekik, dilapis lagi dengan denda atau penalti yang sangat tinggi, yang tentu saja akal sehat nggak bisa menerima. Seperti case yang ada di Semarang ya, ibu-ibu yang ada di Semarang. Berapa waktu lalu pinjamnya 5 juta, ditransfernya 3,7 juta, dalam waktu 2 bulan tagihannya, hutangnya menjadi 200 jutaan. Ini kan tidak masuk akal. Kalau di anggota kami, Mas Pras, API yang 116, kami memiliki komitmen bahwa pinjaman itu kalau pinjaman 1 juta, seterlambat-lambatnya, katakanlah terlambat setahun, itu pinjamannya itu maksimum ditagihkan hanya boleh 2 juta, nggak boleh lebih dari itu. Baik. Itu, Mas. Nah, sebenarnya jadi untuk tidak predatory lending. Bagaimana peran AFPI sendiri nih untuk menjaga, membentengi masyarakat kita tidak terjebak oleh predatory lending, kemudian pinjol-pinjol ilegal, dan bagaimana pengawasannya dari AFPI sendiri terhadap anggotanya? Ya, tentu saja kalau kami memiliki pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini mengikat kepada seluruh anggota. Jika anggota kami dilaporkan oleh pengguna, dilaporkan oleh masyarakat, ataupun dilaporkan pihak manapun yang legal dengan identitas yang cukup, maka pengaduan itu akan diproses. Dan jika diproses oleh komite etika, kami punya majelis etika yang akan menyidangkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Nah, kalau seandainya melanggar, terbukti, maksimum itu bisa dikenakan sanksi penghentian keanggotaan secara permanen. Nah, kalau anggota kami dihentikan keanggotaan secara permanen, maka itu ada ruang bagi OJK juga untuk mencabut izin dari penyelenggara anggota kami tersebut. Tentu saja sanksi yang sangat berat itulah juga yang menjadi pendorong supaya anggota kami terus disiplin. Di luar itu kami juga selalu melakukan cek terhadap
bagaimana dan bagaimana yang ditawarkan oleh anggota kami di pasar. Kami cek di website mereka, cek di aplikasi mereka, apakah tingkat bunga mereka melanggar ketentuan, apakah cara penagihan mereka itu sudah sesuai dengan ketentuan pedoman perilaku, apakah akses mereka sudah sesuai dengan ketentuan. Perlu diketahui Mas Pras, anggota kami hanya boleh mengakses itu kamera, mikrofon, location. Jadi kalau seandainya user download aplikasi fintech terdaftar berizin OJK, hanya boleh akses kamera, mikrofon, dan location. Berbeda dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal, dia full akses. Phone book disedot diupload. Kemudian galeri, storage, file, call log, SMS log, WA log itu diupload mereka. Dan ketika terjadi keterlambatan pembayaran, mereka menggunakan aset itu untuk melakukan pemaksaan dalam penagihan. Oke, itu dia. Nah, lantas bagaimana sih yang membedakan antara pinjaman online yang legal dan juga ilegal? Kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Fokus, kita akan jeda dulu sebentar. Baik, dan pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik ini terkait bagaimana sih cara melapor pinjaman online ilegal yang mungkin Anda mengalami. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kita lihat ada upaya untuk melapor kepada pihak kepolisian. Ada laman websitenya di patrolicyber.id, kemudian juga email bisa diberikan kepada info@cyber.polri.go.id. Selanjutnya kepada Satgas Waspada Investasi OJK juga bisa melaporkan melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id, dan Kemenkominfo juga bisa dilakukan upaya untuk melaporkan online ilegal di email aduankontan@kominfo.co.id, ada laman webnya juga aduankonten.id, dan WhatsApp-nya di 0811-922-4545. Selanjutnya kita akan lihat perbedaan pinjol legal dan ilegal yang nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Kus Iriansah. Kita lihat yang legal ini tidak, kita lihat yang ilegal ya, tidak memiliki izin resmi OJK. Kemudian yang legalnya terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan ini akan kita bahas selengkapnya bersama dengan Pak Kus. Langsung saja mungkin kita ulas begitu Pak Kus, untuk menghemat waktu ini bisa dijelaskan perbedaannya apa sih Pak antara pinjol yang legal dan ilegal? Baik, kalau pinjol legal ya Mas ya, kalau pinjol legal itu tentu saja pertama itu dia harus melalui proses terdaftar dan berizin OJK, dan dia jadi diawasi oleh OJK. Kemudian kedua, pada platformnya itu kita diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi. Pertama, keterbukaan informasi tentang apa? Tentang siapa sih pengurusnya, siapa direksi, siapa komisarisnya, supaya masyarakat tahu dan bisa kalau perlu cari rekam jejaknya di digital. Ya. Nah, supaya masyarakat tahu siapa nih yang mengelola, yang akan menavigasi dari platform atau aplikasi ini. Baik. Kemudian yang ketiga, tentu saja kami juga melakukan keterbukaan informasi terkait dengan berapa sih jumlah yang sudah disalurkan, berapa jumlah peminjam, kemudian berapa tingkat repayment ya, tingkat kesuksesan bayar kembalinya. Supaya masyarakat tahu juga, karena apa? Karena di pinjol ini, di fintech terdaftar berizin OJK ini, ada ruang bagi lender. Seorang juga bisa menjadi lender pribadi, lender personal di platform. Jadi kita buka itu, repayment rate-nya berapa. Kemudian yang lain, ada syarat ketentuan ya, disclaimer-nya. Nah ini tentu saja apa yang saya katakan tadi, itu semua tidak ada di pinjol ilegal. Kemudian alamatnya juga jelas, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, yang bisa dikontak. Kalau di pinjol ilegal boleh dikatakan itu nggak ada, mereka nggak ada alamat. Kalaupun ada alamat, ketika didatangi itu alamatnya alamat palsu ya, karena tidak mungkin mereka mencantumkan alamat di sana, karena bisa jadi akan jadi incaran dari aparat kepolisian kalau mereka dilaporkan melakukan pelanggaran. Nah itu sebagian besar. Kemudian pinjol ilegal Mas, itu menawarkan pendanaannya sering menggunakan SMS blast, SMS yang long number gitu ya, tanpa identitas. Jadi mereka pakai SMS, kirimkan dia punya link,
Dan link itu harapannya kepada penerima SMS itu diklik, diakses, kemudian tanpa sadar orang yang mengklik, mengakses link tersebut sudah memberikan concern bahwa smartphone-nya, handphonenya itu semua data-data tadi bisa diakses oleh si pinjol ilegal. Bahaya itu Pak ya? Ya, sangat bahaya. Dan disinilah hati-hati Mas. Jadi jangan asal literasi digital masyarakat kita, apalagi juga literasi keuangan digital ini sangat penting. Jangan asal klik-klik saja SMS yang masuk di kita, kemudian kita terkoneksi dalam satu aplikasi, tanpa kita sadar bahwa aplikasi itu sebenarnya sudah meminta akses kepada kita untuk bisa diakses semua data yang ada pada handphone kita. Hati-hati, karena itulah ya apa namanya yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Bagus. Kemudian, ya, ini kalau saya data tadi sudah sampaikan, per Agustus itu ada hampir 23.000 pengaduan terkait dengan masyarakat yang kaitannya dengan pinjaman online begitu. Sementara sudah ada 3.365 entitas pinjol ilegal yang sudah dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi. Tapi kenapa masih bermunculan ya, Pak Agus? Ya kita bersyukur ya, kita ada Satgas Waspada Investasi yang secara rutin melakukan take down bersama Kominfo atas laporan-laporan masyarakat terkait dengan pinjol ilegal. Dan Satgas Waspada Investasi sendiri melakukan patroli ya kalau terhadap pinjol-pinjol ilegal ini. Baik. Sudah lebih dari 3.500 yang di take down. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini tetap saja menjamur? Setuju. Ya, memang betul bahwa yang dilakukan oleh Kominfo dan juga Satgas Waspada Investasi adalah take down terhadap sistem elektronik mereka dan juga akses kepada internetnya. Ya. Jadi bukan kepada usaha pinjolnya sendiri. Nah, begitu juga dari kepolisian itu sudah berapa kali melakukan penegakan hukum. Tapi yang didapat itu kebanyakan memang tenaga penagihnya. Bukan pengusaha fintechnya sendiri, pengusaha pinjol ilegal. Pengelolanya begitulah ibaratnya ya. Betul, bukan pengelolanya. Nah, inilah yang menjadi harapan kita juga nih Mas Pras. Kita juga ada keperluan di depan di hulu itu kita berharap suatu saat ada artikel yang menyatakan bahwa hanya pinjol atau fintech yang berizin OJK yang boleh menjalankan bisnis pinjaman online ini. Di luar itu maka akan dipidana sekian gitu ya. Nah, ini kita perlukan, kita harapkan. Dan kami sendiri juga terima kasih oleh pemerintah, Kementerian Perekonomian dan juga OJK sudah beberapa kali diajak bicara tentang bagaimana perumusan terkait dengan undang-undang di sektor jasa keuangan. Dan kami juga sudah audiensi juga diundang oleh Badan Ketenagaan Ahlian di DPR RI dalam rangka membicarakan ini. Kami yakin kalau ini sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa hanya pinjol atau fintech yang berizin OJK yang boleh beroperasi, ini akan mengurangi sangat banyak isu-isu korban pinjol yang selama ini mengemuka. Di luar itu tentu saja kami juga karena proses undang-undang ini proses politik yang tidak sebentar. Kami sendiri juga sangat concern untuk melakukan kegiatan edukasi sosialisasi ke masyarakat agar meningkatkan literasi masyarakat yang tadi baru 38%. Setuju. Pak Gus, terakhir Pak Gus. Bagaimana tanggapan Anda dengan langkah MUI ini akan membuka ruang untuk membuat fatwa halal haram terkait dengan pinjaman online? Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau kami melihat bahwa sekali lagi terima kasih atas concern dari Majelis Ulama Indonesia. Karena peduli dengan jangan sampai masyarakat kita menjadi korban dari predatory lending. Kami sangat setuju bahwa operasi dari pinjol ilegal inilah yang menjadi concern kita yang harus dihapuskan, yang harus dihentikan bersama. Dan tentu saja kami sendiri juga berterima kasih Mas kepada MUI karena sebenarnya fintech pendanaan ini, pinjol yang terdaftar berizin OJK ini, kita juga sudah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional tentang produk-produk yang boleh ditawarkan di fintech syariah ya. Kita juga punya klaster fintech syariah. Nah, tentu saja kita ini merupakan satu extend gitu. Ini adalah suatu peningkatan. Kalau kemarin-kemarin kita sudah lihat bahwa ada komitmen dari Bank Indonesia, OJK, Kominfo, Kementerian Koperasi UMKM, dan Polri untuk pemberantasan pinjol ilegal.
Dengan Baik. ditambah lagi ya kekuatan dari Majelis Ulama Indonesia, Yes. kita juga berharap nanti mungkin NU, Muhammadiyah dan lain-lain Baik. bisa bantu ya untuk Oke. berkolaborasi supaya operasi pinjol ilegal ini kita Setuju. segera henti meresahkan masyarakat. Baik, Pak Kus, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak. Yang pasti kita harus tetap berupaya bersama-sama, berpadu begitu untuk memberantas pinjol ilegal dari Indonesia begitu ya, Pak Kus ya. Terima kasih, Baik, Mas Pras. selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Kus. Terima kasih, stay healthy Iya. semua. Terima kasih Mas Pras. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Baik pemirsa, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.